dulu. Sampai yang pimpin doa. Sampai yang pimpin doa. Maju sudah ke depan, pimpin doa. Ayo. Siapa saja? Ayo. Ya? Maju sudah. Nah, cepat sudah kita mau belajar. Satu aja tidak mau kok. Maju sudah. Maju sudah. Maju. Enggak berdoa juga tidak. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan, pecahan, berpenyebut sama. Ya, perhatikan. Jangan menulis. Kalau ibu guru belum suruh tulis, tidak boleh tulis. Tunggu perintah dari saya. Tidak boleh tulis. Iya. Nah, kalian sudah pernah dengar tentang pecahan? Sudah pernah? Hah? Sudah pernah atau belum? Sudah toh? Pecahan. Nah, sebelum kita belajar di papan tulis, coba kalian perhatikan ini. Ini ibu ada pegang apa ini? Satu lembar kertas kosong. Ini satu lembar ini ya? Ini adalah satu lembar. Tetapi ketika ibu guru belah kertas menjadi dua bagian, seperti ini, berarti nilainya bukan satu lagi. Berapa nilainya? 1/2. Nah, 1/2 inilah yang disebut dengan pecahan. 1/2. Iya toh? Sudah pernah dengar toh? Kalau saya bagi 2 berarti dia 1/2. Kalau saya bagi 3, maka berapa? 1/3. Kalau saya bagi 4 berarti 1/4 dan seterusnya. Paham? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau kita menjumlahkan pecahan. Nah, contohnya kayak tadi. Contoh 1/2 tambah 1/2. Yang pertama kita pelajari adalah yang berpenyebut sama. Ya, berpenyebut sama. Ini 1/2 ini, 1 ini disebut apa? Pembilang. Iya, 1 ini disebut pembilang. Sedangkan 2 ini disebut penyebut. Nah, ini yang di bawah penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti boleh langsung dijumlah. Oke? Kalau penyebutnya sama, boleh langsung dijumlah. Berarti kita langsung jumlah ya. Langsung sama dengan 1 tambah 1 berapa? 2.
Bisa ditulis begini, 1 tambah 1. Penyebutnya tidak boleh dirubah dan tidak boleh dijumlah. Yang dijumlah hanya pembilang. Ya, berarti di sini 2. 1 tambah 1 sama dengan 2 per 2. 2 per 2 atau 2 per 2. Maksudnya 2 bagi 2. Dalam matematika per itu artinya bagi. 2 dibagi 2. Berapa hasilnya 2 bagi 2? 1. Berarti 2 per 2 atau 1. Seperti tadi toh, ini ingat di sini. Ini 1 per 2 tambah 1 per 2. Ini saya sudah robek, tetapi saya tambah lagi, saya tempel lagi. Berarti dia berubah kembali menjadi 1. Iya toh? Ya. Nah, berarti sama dengan ini. Itu siapa di luar sana? Yang sampai rapi itu? Coba lihat. Bukan. Rapi datang. Jangan di luar. Mana dia? Masuk sudah. Masuk. Cepat. Masuk sudah. Sudah lambat. Oh, ini 1. Mari sudah cepat sini. Geser sini. Kamu geser sini. Ini siapa? Kamu geser sini. Kamu bawa buku deh. Hah? Nah, tidak mau itu bawa buku tuh. Tidak bawa bolpen tidak? Nah, coba sudah. Ini. Belum menulis. Masih diperhatikan lagi. Ini berpenyebut sama. Paham sampai di sini? Paham? Kalau penyebutnya sama, berarti boleh langsung dijumlah. Iya toh? Mau berapa saja? 1 per 1000 tambah 3 per 1000, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tidak boleh dijumlah ya. Penyebutnya tetap sama. Tetap kalau 2 ya 2 saja. Kalau 1000 berarti 1000. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar jika yang penyebutnya tidak sama. Kalau ini tidak ada masalah toh? Ini tidak ada masalah. Kamu dapat soal di mana saja, kalau penyebutnya sama, tinggal langsung dijumlah. Sekarang kita akan belajar yang penyebutnya tidak sama. Misalnya berapa? Misalnya 3 per 4 tambah 3 per 5. Nah, misalnya. Oke? Nah, ini kan penyebutnya tidak sama. Berarti tidak boleh langsung dijumlah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebutnya. Ini sekarang. Harusnya di bawahnya. Ditulis agak ke bawah. Agak ke bawah. Berapa tadi? 3 per 4 tambah 3 per 5. Nah, penyebutnya tidak sama. Kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menyamakan penyebutnya? Ada banyak cara. 1. Caranya bisa langsung dikalikan. 4 kali 5. Tetapi ingat, itu hanya boleh digunakan jika bilangannya bilangan kecil. Kalau bilangannya besar, tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi nanti di belakang hasilnya besar sekali. Jadi, kalau kecil begini, boleh. Kemudian, ada cara kedua, dengan menggunakan pohon faktor. Masih ingat pelajaran di kelas 4? Nah, ada pohon faktor. Pohon faktor itu, sebelum kita belajar pohon faktor, berarti kita harus mengenal dulu yang namanya apa? Bilangan prima.
Siapa itu bilangan prima? Siapa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Hanya mempunyai 2 faktor, yaitu dirinya dan 1. Contohnya, contoh berapa bilangan prima? Yang kalian tahu berapa coba? Yang termasuk bilangan prima siapa? Ada 2. Ada siapa lagi? Ada 3, ada 5, ada 7, dan seterusnya. Kalau 9 tidak. Kenapa 9 tidak? Faktornya lebih dari 2. Ini disebut bilangan prima karena faktornya hanya 2. Kenapa disebut faktornya hanya 2? 2 ini, Sipa tidak bisa lihat. Sipa agak ke sana kalau tidak bisa lihat. Nah, di situ. 2 itu, 2 hanya bisa dibagi dengan 2. Iya toh? 2 bagi 2 berapa? 1. Kemudian 2 bisa dibagi 1. Betul? 2 bagi 1 berapa? 2 bagi 1 berapa? 2. Iya toh? Berarti faktornya hanya 2, yaitu 1 dan 2. 2 tidak bisa dibagi 3 toh? Tidak bisa. Nah, sekarang 3 lagi, saya kasih contoh 1. 3 bisa bagi 2 tidak? Bisa bagi 2 tidak? Tidak, bisa tapi tidak habis. Ini harus habis, ya. Berarti 3 hanya bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 1. Makanya dia termasuk bilangan prima. Oke? Dan seterusnya, 7 juga, 5 juga, 7 juga, 11 dan seterusnya. Nah, ini bilangan prima itu adalah bilangan ganjil. Tapi tidak semua bilangan ganjil termasuk bilangan prima. Oke? Sekarang kita lanjut. Pohon faktor. Pohon faktor misalnya mau cari faktornya 4. Berarti tulisnya seperti ini. Di kelas 4 toh. 4. Dibagi berapa? Dibagi bilangan prima yang paling kecil. Siapa yang paling kecil? 2. 4 bagi 2. Berapa 4 bagi 2? 2. Kemudian dibagi lagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Selesai. Nah, kemudian kita harus cari 5 lagi. 5. 5 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa bagi 3? Bisa bagi 3? Tidak. Berarti dia hanya dibagi 5. Iya toh? Iya. Nah, maka faktornya adalah 2, 2, dan 5. Iya toh? Lama kerjanya. Lama tidak? Harus bikin 2-2 ini. Ini kan kalian sudah pelajari di kelas 4. Sudah tahu toh? Ya. Sudah. Sekarang ibu guru kasih cara yang gampang. Yang gampang. Caranya seperti ini. Tapi intinya adalah, kuncinya adalah kalian harus hafal perkalian. Di rumah harus belajar perkalian. Nah, perhatikan. Kita akan cari 4 dan 5. Caranya kita tulis begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 10. Kemudian kita tulis di sini di satu sejajar 4, 5. Sudah sama? Belum? Belum. Berarti kita harus tulis ini perkalian ini. Iya toh? Nah, sekarang 1 kali 4, sekarang 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Sudah sama? Belum. 3 kali 4. 3 kali 4. 12. Anak kelas 5 harus hafal perkalian 1 sampai 9. Kalau 10 pasti sudah hafal. 3 kali 4 sudah. Sekarang 4 kali 4. 16. Pintar. Sekarang 5 kali 4. 20. Kita lihat di sebelah. Di sebelah adalah perkalian 5. Tadi kita sudah sampai di 5. Coba kita cari di sini dulu. Nah, sekarang 2 kali 5. 3 kali 5. 4 kali 5. Sekarang sudah ada yang sama? Sudah. Yang mana yang sama? 20.
20. Berarti di sini penyebutnya adalah 20 tambah di sini juga 20. 20. Paham sampai di situ? Mau pilih cara ini atau mau pilih yang pohon faktor? Mana-mana saja. Ya. Ini dikerjakan di buku, di kertas cakar. Ya. Mau pakai ini boleh, mau pakai itu juga boleh. Terserah. Oke? Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Apa langsung dijumlah? Tidak. Apa yang harus dilakukan? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Perhatikan. Yang harus dilakukan adalah 20 ini harus dibagi 4. 20 harus dibagi 4. Berapa 20 bagi 4? Berapa 20 bagi 4? 4. Hah? Berapa? 5. Ini loh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 4 kali 5 sama dengan 20, berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. Iya toh? Kalau hafal perkalian, berarti bisa pembagian. Jadi kuncinya di perkalian. Sudah? 20 bagi 4 berapa tadi? 5. 5 itu kemudian kita kali dengan 3. Berapa 5 kali 3? 15. Nah, berarti baru ditulis di sini 15. Nah, yang pertama sudah. Sekarang kita cari yang ini. Caranya seperti tadi. Bagaimana caranya? 20 bagi 5. Berapa? 4. Terus 4 dikali dengan 3. Berapa? 4 kali 3 berapa? 12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Iya toh? Sudah 20 dan 20. Berarti sudah boleh langsung dijumlah. Sekarang kita jumlah. Mana yang dijumlah? Yang mana yang ditambahkan? Yang atas, yang mana? Berapa tambah berapa? Sebut. 15 tambah 12. Ya, 15 tambah 12. Berapa itu? 27. 27 per 20. Jangan lupa penyebutnya tidak boleh berubah. Karena tadi kita sudah cari capek-capek. Jadi jangan ganti dia lagi. Dia di sini. Oke? Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Paham semua? Paham? Nah, ini adalah catatan matematika. Catatan matematika ditulis di buku catatan matematika. Bawa buku 1 ke 2. 1. Berarti kalian pulang ke rumah. Ini 2 toh? Catatan dan tugas harus beda. Pulang ke rumah, catatan nanti ditulis kembali di buku 1 Ini jadikan ada. Natalia? Ada 2. Dan kamu? 1 sah. Nanti pulang baru kamu salin Ini nih catatan harus sendiri. Tidak boleh dicampur dengan tugas. Supaya kalau nanti ibu guru kumpul dengan tugas, kamu masih tetap bisa belajar. Oke? Nah, sekarang kamu tulis dulu ini. Habis itu baru ibu guru kasih contoh lagi pengurangan. Pecahan berpenyebut berbeda. Bisa tulis, bisa baca ibu guru pentulisan? Bisa. Kalian tulis dari sini. Operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 1. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ini contohnya. Ini tak usah tulis. Ini sudah tahu toh? Ini yang ini tak usah. Kamu tulis ini saja. Jelaskan?